Baik, kita lanjutkan tadi. Tadi dua orang namanya Antonius dengan Januarius. Jadi saya panggil nama, Anda jawab dengan mata pelajaran yang Anda suka ya. Jadi Antonius, Kenjas. Januarius, biologi. Dari semua yang ada ternyata tidak ada yang suka matematika. Kebanyakan itu bahasa Inggris, kimia, penjas, biologi, ya, itu saja ya. Sejarah satu orang, matematika tidak ada. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang polinomial ya. Polinomial. Jadi dalam polinomial itu kita akan belajar pengertian polinomial, kemudian nilai polinomial, operasi aljabar, persamaan polinomial. Khusus untuk hari ini kita hanya belajar pengertian dan nilai polinomial. Itu yang akan kita belajar dalam waktu. Hari ini kita belajar pengertian saja dengan nilai saja, nilai polinomial. Sudah tulis? Baik. Polinomial itu secara etimologis apa arti etimologis? Akar kata ya? Akar kata. Polinomial itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli dan nomen. Poli itu artinya banyak, nomen artinya nama. Nomen is only. Polinomial. Jadi polinomial itu artinya suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel ya, berpangkat bulat positif. Berpangkat bulat positif. Silakan tulis dulu. Sudah? Kalau poli itu artinya banyak. Kalau yang hanya satu suku namanya apa? Kalau poli tadi kan banyak. Kalau hanya satu, apa namanya? Kalau hanya satu suku. Kalau polinomial itu banyak suku banyak. Kalau hanya satu suku namanya apa? Kalau hanya satu, monomial. Mono itu satu, monomial. Kalau dua suku, dua suku, binomial, binomial. Kalau sudah lebih dari dua ya termasuk itu sudah polinomial, suku banyak. Kalau khusus dua suku namanya binomial, kalau satu suku namanya monomial. Oke. Secara umum polinomial dalam X dan berderajat n dituliskan seperti berikut. Tulisannya seperti ini.
N yang ini indeks X pangkat N. Ini dibaca N X pangkat N tambah N kurang 1 X pangkat N kurang 1. Ini pangkat yang ini tambah N kurang 2 X pangkat N kurang 2 tambah koreksi. Kalau ini bacanya bukan titik-titik dan seterusnya. Baca titik-titik. Tambah dan seterusnya tambah. Kemudian ini kalau yang A0 itu namanya konstanta, suku tetap. Kalau A1, A2, AN kurang 2, AN kurang 1, AN ini namanya koefisien. Bagus, koefisien. Jadi yang A0 yang tidak ada X-nya itu, yang tidak ada variabel itu namanya konstanta. Sedangkan yang ada X-nya, ada variabelnya, itu namanya koefisien. Jadi koefisien itu yang bilangan di depan variabel. Bilangan di depan variabel. Jadi di sini cukup banyak ini kita katakan berderajat N. Pangkat tertinggi di situ itu yang disebut dengan derajat. Contoh, coba Anda bedakan manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial dari definisi tadi. Coba lihat kembali definisi. Terdiri atas beberapa suku dan membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Itu kata kuncinya. Berpangkat bulat positif. Nah, coba lihat contoh. Nomor A ini, apakah dia polinomial atau bukan? Polinomial karena semuanya berpangkat positif. Kalau nomor B 8 pangkat X pangkat 3. Ini polinomial tidak? Tidak. Mengapa? Mengapa nomor B itu bukan polinomial? Karena ada tanda negatif. Negatifnya yang mana? Yang di sini ya? Apakah itu dilarang? Tidak toh? Bukan di situ. Jadi negatif di situ ada pengaruh ini, ya? Yang itu ada pengaruh. Nah, di mana? Yang mana? 3/. Di sini. Ini yang menunjukkan bahwa dia itu bukan nomor B ya. 8 X pangkat 3 habis pangkat 2 kurang 2 kalau kita tulis dalam pangkat itu 8 X pangkat 3 tambah 4 X pangkat 2 kurang 2 X ditambah ini ditulisnya dengan 3 kali X pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya bukan bulat positif lagi, oke? Negatif 1 ini dia tidak bulat positif, tapi bulat negatif. Tidak sesuai dengan definisi tadi. Pangkatnya harus bulat positif. Jadi nomor B itu tidak termasuk polinomial. Periksa lagi nomor C. Hendra. Ayo Hendra. Apakah C itu
polinomial. Polinomial ya. Kemudian nomor D, coba. Nomor D, apakah ini termasuk polinomial? Coba, saya tanya coba. Ayo coba. Polinomial itu bukan nih. 5 D ya? 5 X pangkat itu ya. Nah, 5 X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 2 tambah 3. Kalau akarnya X-nya gimana? Akar X itu X pangkat negatif 2 ya. Kalau negatif 2 itu kan tulis saja misalnya apa namanya 5 per X pangkat 2. Ini baru tulisnya seperti tadi sama dengan 5 X pangkat negatif 2 kan? Kalau seperti ini. Tapi kalau akar bukan kok. Gimana ditulis pangkatnya? X pangkat berapa? Boleh ya? X pangkat berapa? Ini kita X pangkat 1 per 2. Ini berarti pangkat pecahan, bukan lagi bulat. Setengah itu bukan bulat, toh? Dia pecahan, maka dia tidak termasuk polinomial. Dari bulan itu yang A dan C. Oke, A dan C. Sudah. Yang termasuk polinomial adalah A dan C. Anda bisa berikan alasannya. Dia termasuk polinomial karena ini, dia termasuk karena ini. Bisa berikan alasan. Tulis ya? Oh iya, ya. Ya. Itu ada arti yang mau jadi dokter? Apa ya? Yang mau jadi dokter ya? Tapi tadi tidak ada yang suka matematika. Mau jadi dokter harus suka matematika juga toh. Iya toh. Anda tidak hanya senang biologi kalau mau jadi dokter. Matematika harus toh. Nah, nanti kalau Anda salah ukur obat ya.
paham ya? Ya. Ini masih yang mudah sekali. Sudah semua? Ya. Oke, contoh 2. Di sini nomor A itu polinomial berderajat berapa? Kemudian 3. berderajat 3. 3. Jadi kita lihat yang tertinggi. Ya. Ya. Kita lihat yang tertinggi. Pangkat ini 2. Ya toh? Ya. Pangkat 2 ini pangkat 1, ini pangkat 0. Ya. Dari sini pangkat 0, ini pangkat 3. Jadi ini kita katakan polinomial berderajat 3. Berorder 3. Berderajat 3. Kalau nomor B bukan polinomial. Ya. Nomor C berapa derajatnya? 4. Ya. Ya. Panggil yang pangkat tertinggi derajatnya. Derajat polinomial itu. Maka di contoh 2 Anda mudah menentukan. Coba. Nomor A derajatnya 3. nomor B derajatnya 4. Hanya begitu. Ya. Jadi Anda bisa bedakan mana koefisien, mana konstanta, mana derajat, ya. Gampang. Masih pengertian. Kalau Ordo itu di matriks, ya toh? Anda sudah belajar matriks kan? Sudah. Itu apa? Ukuran banyaknya. Di matriks kok banyaknya suku. Kalau di matriks itu menunjukkan banyaknya baris, atau kalau misalnya 2 matriks 2 baris 3 kolom itu kan ordonya 2 kali 3. Sudah belajar itu? Sudah. Sudah? Berikut. Nah, nilai polinomial. Suatu polinomial dapat dinyatakan sebagai fungsi fx, yaitu fx sama dengan yang ini tadi. Ini namanya fungsi fx. Ini polinomial. Fungsi polinomial namanya. Silakan. Terus cepat kan? Pas. Oke, baik. Nanti Anda bisa belajar dari file ini ya. Ini modunya. Nanti baru saya bagikan di Telegram. Oke, baik.
suatu suku banyak dinyatakan sebagai fungsi x dan nilai x diganti dengan bilangan tetap k, maka bentuk fk merupakan nilai suku banyak tersebut untuk x sama dengan k. Untuk menentukan nilai dari fk, kita bisa menggunakan metode substitusi dan metode sintetik atau disebut dengan skema Horner. Ada ahli matematika yang namanya Horner, orang Jerman. Nanti sebentar saya bagi kelompok ya. Saya kasih contoh 1, 2, 3, kemudian 3 contohnya Anda kerja. Sudah belum? Sudah. Oke. Ya. Pertama, kita menggunakan metode substitusi. Dalam metode substitusi, yang harus Anda ingat itu adalah urutan, aturan urutan operasi. Kalau ada pangkat, kemudian akar, kemudian kali, bagi, tambah, kurang, Anda dahulukan mana? Kali. Jadi urutan di atas itu adalah kurung. Kurung yang dalam kurung diselesaikan duluan. Kemudian yang di bawahnya adalah pangkat dengan akar. Ini setara. Berikutnya adalah kali dengan bagi. Yang terakhir adalah tambah kurang. Ini yang paling bawah, tambah kurang. Sebagai contoh di situ, tentukan nilai polinomial untuk 2x pangkat 2 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang x tambah 5. Untuk x-nya 2. Jadi kita ganti x-nya 2. Berarti f2 2 kali 2 pangkat 4 kurang 3 jadi 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 5. Ingat di sini bahwa kalau ada kali dan pangkat, itu ada kali dan pangkat. Ada kali. Maka yang didahulukan apanya? Pangkat dulu itu. Bukan kali dulu. Jadi bukan 2 kali 2 ini bukan ya? 2 kali 2 pangkat 4 bukan. Kalau Anda buat begini 2 kali 2 4 pangkat 4 tambah pangkat 4 saja. Bukan begitu. Tapi pangkatnya dihitung dulu. Baru kali. Karena urutannya ini pangkat itu di atas. Jadi 2 pangkat 4-nya dihitung dulu. Itu berapa? 16. 16 tambah berapa? 3. Oh iya. Baru kali 2 ya? 16. 2 kali 16. Terus kurang 3 kali 8. Berapa? 8. 3 ya? Terus tambah 4. 4. Terus kurang 2 tambah 5. Enggak ada itu.
Setelah itu Anda hitung kalinya. Ya. Apa kurangnya kan? Ya. Ya. Ini berapa nih? 32. Kurang 4. 4. ditambah 2 ditambah 5. Ditambah 2 ditambah 5. Jadi berapa tuh? 8 toh? Ya. 8 tambah 7. Berapa tuh? 15. Ya toh? Ya. Yang penting ini Ya. aturannya ini tidak boleh langgar ini. Ada Pak? Sudah. Sudah. Oh, gimana kira-kira ada rumah? Contoh lain lagi ya. Ya, Pak. Saya kasih contoh lain. Kalau fx-nya sama dengan 6 x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 untuk x-nya sama dengan 0. Ayo, 2 detik. 7. X-nya 0 ya? 5. X-nya 0. 5 Pak. 5 ya? Ya. X-nya 0 ya? X-nya 0. Oh iya. Berapa? Negatif Negatif 1. Makanya sebelum detik ini toh. Ya. Ya, lupa Pak. Pikir 6. Oh ya benar. Bukan, ini X0 nih. Ya, betul. Nanti kan F0 6 6 kali kali 0. 0 tambah 2 tambah 5 kali 0 kurang 1. Itu 0 kan? Iya Pak. Negatif 1. Iya betul. F0-nya negatif 1. Negatif 1. Ya. Itu metode substitusi. Apa artinya substitusi? Apa artinya substitusi? Ya misalnya kalau di pelajaran ekonomi, kalau beras tidak ada kan bisa ganti dengan jagung, toh? Iya toh? Apa artinya itu? Menggantikan. Bisa kami menggantikan. Jadi kita ganti x-nya dengan 0. Substitusi x-nya dengan 0. Ya. Ganti beras dengan jagung. Oke. Berikutnya metode apa tadi yang kedua? Tadi metode Sintetik. metode sintetis. Metode sintetik. Sintetis dua. Metode sintetis. Misalkan suhu banyak Fx sama dengan, kita ambil saja yang beberapa. Jadi nama banyak kita kembangkan. A3 x pangkat 3 tambah A2 x pangkat 2 tambah A1 x Tambahan. tambah A0
akan ditentukan nilainya untuk X sama dengan K dengan cara skema. Terlebih dahulu bentuk suku banyak tersebut disederhanakan sehingga setiap variabel X hanya berpangkat 1 kecuali untuk A0, sehingga kita peroleh itu begini, fx sama dengan A3 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X pangkat 1 pangkat 1 ya, tambah A0. Kemudian dengan sifat distributif ya, pertama kita tulis ini sebagai fx sama dengan x nya kita keluarkan, berarti tulisnya apa? 3 X pangkat 2. Nanti X yang satunya tulis keluar tambah A2X ya. Nah, tambah A1 kali X ya. Supaya ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 3. Oke? Ditambah A0. Nah, ini lagi fx sama dengan bisa lagi, tapi ini sekarang apa? A3X ya? Nah, apa? Tambah A2X ya dong? Terus tambah A1 kali X tambah sekarang X nya berapa? 1, 2, 3 ini ya. Untuk ini ada 1, 2. Untuk A1 nya ada 1 saja. Jadi kita tulis itu apa? Berkah. Ingat tadi yang di dalam kurung diselesaikan duluan. Diselesaikan duluan. Jadi pertama kita hitung dulu ini, baru keluar pelan-pelan. Udah tulis dulu. Saya sudah sering bilang bahwa Anda menulis matematika itu berbeda dengan Anda menulis sejarah. Maksudnya apa? Pada saat Anda menulis itu sambil berhitung, bukan menyalin huruf-huruf. Anda sambil berhitung. Kalau dulu baru lihat papan. Jadi Anda menulis apa yang Anda mengerti, bukan apa yang Anda tulis. Ya, tulislah apa yang Anda mengerti, bukan apa yang Anda tulis. Kalau saya tulis salah di sini, kalau Anda hanya menulis apa yang Anda tulis, Anda tulis saja kan? Tapi kalau saya tulis salah, Anda protes. Oh itu salah. Kalau Anda sambil berhitung, ya, harus sambil berhitung. Supaya kita jangan bawa kesalahan. Kadang-kadang saya salah.
karena Anda hanya menulis apa yang saya tulis, salah terus. Sehingga nilai fx untuk x sama dengan k itu dapat ditentukan sebagai berikut. Fk ya tinggal ganti di sini dengan k ya. Hampir sama di atas, tapi di sini x-nya tidak ada k. Sudah? Oke. Nah, bagaimana skemanya? Pertama, Anda tulis A3, A2, A1 itu apa sih? A3, A2, A1 itu apa? Koefisien. A0 itu apa? Konstanta. Pertama kita tulis A3 di bawah. Ya. Kemudian apa? Kita kalikan dengan K. Ya, A3K ya. 3K. Kemudian kita tulis di bawah A2. Karena apa? Kita harus menggunakan dengan A2. Iya tak? Begini. K. Kemudian A3, A2, A1, A0. Oke. Pertama, Anda turunkan ini A3-nya. A3. Kemudian ini kalikan ke K. Kalikan dengan K karena A3K. Kalau hasilnya A3K itu ditulis di sini. Hasilnya ditulis di bawah A2 sehingga menjadi A3K. Nah, terus apa? Kita jumlahkan dengan A2. Lihat sini. Kita jumlahkan ini. Jadi tulisnya di sini A3K ditambah A2. Kita jumlahkan di sini. Jumlahkan di sini. Kemudian hasilnya tulis di bawah sini. Bisa? Bisa. Jumlahkan ke atas, hasilnya tulis di bawah, kalikan lagi ke sini.
Setiap pakai dari sini ya? Bisa? Bisa. Oke, hasilnya yang ini kali ke sini. Itulah A3K tambah A2 kali K. Yang ini. Besok lihat ini. A3K lalu setelah itu hasil ini kita kalikan dengan K. Tulis di bawah sini. Menjadi apa? Kali K ditambah A1. Seperti ini. Dan seterusnya. A3K ditambah A2 kali K ditambah A1. Terus apa lagi? Kali lagi ke sini. Setiap kali begini. Kali lagi K. Kemudian hasilnya menjadi ini kali K ditambah A0. Ya mungkin masih agak abstrak, tapi kalau sebentar contoh jelas. Prosedurnya begini. Turunkan kali di bawah sini jumlahkan ya kali di sini jumlah hasil tersebut. Kali di bawah sini jumlah kali lagi hasil di bawah sini jumlah kemudian kali lagi hasil di bawah sini siap? Bisa ya? Ada contoh tulis ya.
Sama. 2x pangkat 3 kali 4. 2x pangkat 3 terus kurang 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang x tambah 5 untuk x pangkat 2 pembicaranya berapa nih? 2 negatif 3 kali ini. Ini 1 ya. Kalau ini negatif 1. Kita tulis kamu tulis ini ya. Semua ya. Bukan 2 ya? Bukan 2 ini? Nah, tulis. Selain itu buat apa? 2 itu? 2 itu kali 2. Maksudnya tulis di sini. tambah negatif 3. Indra berapa? Ayo Indra. Kita gunakan dan sekarang. Ya. Berapa? Negatif 3 tambah. Berapa? Itu dia. Itu ya. Coba. Indra mundur 3 langkah, kemudian maju 4 langkah. 1 dong. 1 mundur 3 maju 4 ya 1. Oke, lalu 1 kali 2 bisa di sini Dewanti berapa? Hah? 1 tambah 3 dong. Turun nih. Gracias. 5 ya. Dari mana tuh 5? Karena Negatif. Terus inilah nilainya. Kita akan tes ya dengan metode substitusi. Berapa ya? F2 ya? F2 itu 2 kali 2 kali 2 kali 4 kurang 3 kali 2
Gampang tidak? Gampang. Mantap. Ujiannya gampang semua, bagus. Jelas-jelas ini Anda apa? Sama itu toh? Ya. Dia udah lihat terus apa toh? Ya, Pak. Anda bisa sampai begitu. Oh, iya. Oke, nomor lain Anda bisa kerja? Bisa ya? Baik. Saya tunjuk saja atau Anda yang Hah? Oh, saya yang tunjuk ya? Baik. Nomor A, Rina. Oh, nomor B. Oke, nomor B, Rina ya. Nomor B, Rina. Hah? Nomor C ya? Nomor C ya? Kita nomor C. Oke. Kita nomor C. Kemudian Termino. Bisa? Nomor D. Bisa ya? Oke. Nomor E, Mikael. Nah. Nomor F, Olivia. Bisa? Baik. Anda maafnya sambil bersama teman ya. Bukan sendiri dapat papan. Biasa ya. Bagus.
Salahnya di mana tuh itu? Coba ya, dia punya ini. Negatif 1, negatif 7. Negatif 1,86, negatif 7. Benar ya? Ya. Mundur 1, maju 5. Minimal. Negatif 5. Mundur 1, maju 6. Ya majunya 5 loh. Atau Anda utangnya 1, kemudian kasihnya 6. Utangnya masih ada tidak? Tidak ada, maka Anda akan kasihnya 5. Jadi ini lagi mundur 1, mundur 7, 6. Artinya 5. Kalau itu tidak harusnya menjadi apa dong? Ya. Cocok tidak ini? Tidak. Kalau ini mana tuh? Hah? Oke, kita lihat, kita periksa. Ini bisa 5. Apa itu ini ya? 5. 4. Nah, pakai 3 ada tidak? Oke. Tidak ada. Pangkat 1. Namanya. Negatif 1 ya? Ya. Oke, berarti 1, negatif 1. Negatif 1 ya? Ya. Oke. Kami negatif 1, negatif 1. Ya. Ini tahu? Ya. Negatif 1 terus? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 1. 2.
negatif 1, negatif 1, 2. 1. Mundur 1, mundur lagi 1, mundurnya 2 dong. Ya dong. Berapa sekarang? 4. Nah, kita periksa. Kita periksa dengan tuh. Oke, 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 ya. 5 kurang 2 kali 1 pangkat 4. Kurang 1 tambah 6. Berapa itu? 2 kali 1 kurang 2 kali 1 tambah 6. Udah tahu? Ya. 1 kurang 1 mohon. Ya. 6 kurang 2 4. Ya kan? Sudah anak? Baik. Setelah ini namanya observasi belum mata pelajaran kemudian SKP ya. Maka hari ini pasti saya akan laksanakan observasi baik PNS maupun non PNS. Yang pertama. Yang kedua setelah saya ikuti menyambut Niko tentang peminatan ya. Sebenarnya kalau rugi kalau kita mempelajari pendidikan Paniko. Rugi sekali. Itu saya mau Paniko ya. Saya guru ekonomi ya, saya belajar matematika juga. Ya. Salah satu kunci ya, sebenarnya kan matematika itu belajar itu dengan bulan dan bulan. Contoh ya, hari ini tadi itu diberikan begini. Pulang ya, malam itu masuk udah lagi dulu. Bulan lagi ya, baru kau belajar untuk sampai besok. Kalau pulang kau tidak buka lagi minggu depan atau hari apa nih nanti di sini hari apa? Hari Sabtu kalau kau buka kau sudah lupa. Ya. Jadi kunci untuk belajar ini ya sebenarnya kau pulang saja. Sebentar ya jam 7 setelah kerja itu saya sudah mulai ini kembali dulu. Kalau kau tidak buka jadi di sana itu matematika. Ya. Yang ketiga, pelajaran matematika itu gampang belajar sejarah saya. Pelajaran matematika lebih enak daripada belajar sejarah. Sejarah hari ngomong minggu depan kau sudah lupa, matematika kau sudah mengerti, kau ingin sholat banyak kau bisa omongkan bisa. Maka seperti kata-kata Niko ya, jangan di depan diterangkan kalau matematika tidak perlu kau mengerti kalau kau catat. Saya kau ini begitu kan juga buka lagi, kau tidak perlu mengerti dulu baca. Kasihan kalau kamu mengerti bakal tidak perlu matematika itu. Zaman sekarang itu matematika itu lebih keren. Dulu ya, kami di hobi bukan hobi. Karena Pak Nikola termasuk suka memang kayak guru besar di Supi memang. Saya kalau salah itu langsung kayak itu baca. Sekarang sudah enjoy orang belajar matematika ya dari sekarang. Dan orang belajar dengan senang, yang gembira, ria. Ya. Kalau dulu kita belajar dengan takut dan mudah memang ayo. Maka kalau tidak manfaatkan pendidikan Paniko, waktu kita lagi 3 tahun pensiun, rugi tanah. Ya. Mulai kayak KDB SMA 1, manfaatkan kepala sarjana sampai dari materi. Ya, jadi sekali lagi ya, yang mau masuk dokter ya, ingat ya, orang buku ya, saya katakan, yang buku kalau Anda ikuti, yang tamat UI itu adalah orang yang kau tahu itu, karena
Sarjana orang IPA itu ya secara bukan membutuhkan analisa masalah hubungan dengan pasar. Coba kamu cek yang di siapa lagi yang fokus sekali hukum itu, siapa? Yang hukum, yang selalu ada di metode tinggi. Bukan yang ibu, sewa ibu, siapa? Ya, dia seorang sarjana hukum tamatkan UI program adalah materi IPA, program IPA, definisi. Jadi kalau orang UI itu pasti latar belakang itu nanti orang IPA yang masuk fakultas hukum di UI. Ya, maka hobi itu bukan saya, tapi kamu tidak memanfaatkan ini rugi. Dan sekali lagi ya, setelah seamati kamu punya sisi belajar, kamu tidak bilang, bisa tidak marah, kamu tidak perlu membaca. Kalau ini selesai, sudah selesai, tidak masalah lagi. Akan begitu kalau lupa, kita manusia ya, pasti lupa itu lah. Matematika belajar ulangan menurut. Terima kasih ya, Mentor dan hari ini melaksanakan yang harus. Mudah-mudahan IT itu dimanfaatkan. Sini saya bisa ditambah proyektornya. Jangan perhatian di banyak, guru tidak memanfaatkan. Sekarang sebenarnya harus sudah proses pembelajaran berbasis IT. Semua istri tidak dulu lagi bahwa sorot sana, sorot sini tidak menyala. Sekarang ini sudah semua. Oke, terima kasih. Selamat siang. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa kita bisa menentukan nilai poin itu dengan dua cara, yaitu substitusi itu saja itu. ya. Baik, kita tutup dengan doa. Nanti yang belum itu